warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga hati kita meski kadang kita sendiri hampir menyerah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nabi yang hatinya paling lembut tempat kita meneladani cara berdiri di tengah ujian. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ismiyah. Tidak lupa kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya serta kepada kita semuanya umatnya yaumul qiyamah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kalian merasa hidup begitu berat? Ada masa di mana kita tersenyum padahal hati seperti ditarik ke bawah. Ada hari di mana kita berusaha terlihat kuat padahal dalamnya sangat rapuh. Dan ada hari di mana kita hanya bisa berkata dalam doa, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini?" Allah menjawab keresahan itu dalam firman, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Teman-teman, ini mungkin terdengar sederhana tetapi sangatlah dalam. Allah tidak bilang, "Aku jauh, selesaikan dulu masalahmu." Tidak, teman-teman. Tapi Allah bilang, "Aku bersamamu bahkan saat kamu terjatuh." Kadang Allah izinkan air mata kita jatuh bukan karena Allah ingin menyakiti kalian, karena Allah ingin hati kalian kembali lembut. Kadang Allah keluarkan seseorang dari hidup kalian bukan untuk membuat kalian hancur, tetapi untuk mengembalikan hati kalian kepada pemiliknya. Mungkin selama ini kalian memikul beban sendirian, beban keluarga, beban pekerjaan, beban batin, beban kuliah yang tidak pernah terucap. Dan di tengah semua itu, kalian masih mencoba untuk tersenyum, tetap mencoba kuat, tetap mencoba berdiri. Tapi ketahuilah, Allah tidak meminta kita selalu kuat, Allah hanya meminta kita untuk kembali kepadanya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Karena dengan berdoa, kita bisa mengubah takdir yang belum terjadi kepada kita. Dan berdoa itu juga adalah senjata orang Islam, karena pada dasarnya tidak semua keinginan menjadi kenyataan. Itulah alasan mengapa di setiap doa kita ada semoga. La yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali dengan berdoa. Tuhan cuma ingin kita tahu setiap doa yang akan kita panjatkan itu akan dikabulkan, dan setiap kata yang terucap oleh kita itu adalah doa untuk diri kita. Makanya jangan pernah lepas untuk berdoa, jangan pernah lupa untuk meminta kepada pemilik hati kita. Karena pada dasarnya Tuhan suka kepada hamba yang suka minta-minta kepadanya. Begitu cinta dan sayangnya Tuhan kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan cinta dan kasih sayang yang tulus. Karena tidak ada kasih sayang dan cinta yang tulus kecuali cinta Tuhan kepada hambanya dan orang tua kepada anaknya. Karena rasa cinta dan sayang adalah fondasi kita supaya bisa lebih maju dan berkembang. Karena kalau kita tidak mencintai hal yang akan kita kerjakan, itu tidak akan sempurna. Ketika kita mencintai Allah habis-habisan dengan cinta yang lebih besar dari siapapun, kita tidak akan pernah dikecewakan, apalagi jika kita sudah mencintai Allah dan kenal Allah. Tidak akan mungkin kecewa. Mengapa banyak orang yang kecewa dan sakit hati? Itu karena dia tidak mencintai Allah dan tidak kenal Allah lebih dalam. Dia tidak tahu Allah itu bagaimana sifat-sifatnya, kebesarannya, kebaikannya, makanya dia kecewa. Dia hanya tahu namanya atau teorinya, tetapi tidak kenal secara mendalam. Makanya kita sebagai hamba harus kenal siapa Allah supaya kita merasa kecewa oleh siapapun. Jangan sampai kita mengenal dekat dengan Allah cuma karena ada butuhnya saja. Seperti yang diceritakan dalam surat Luqman. Di dalam surat ini Allah ngasih sebuah analogi tentang orang yang sedang hanyut di tengah lautan. Ketika orang menaiki bahtera di tengah lautan, terjadi badai sampai mau zulfal-zulal. Sampai ombaknya itu seperti gunung lebih tinggi dari kapal yang orang-orang naiki. Tiba-tiba semua orang yang ada di kapal berdoa, beribadah dan sholat, dia zikir dan tulus beribadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sedang terancam dengan badai dan ombak yang lebih besar dari gunung. Ketika mereka sudah selamat, sebagian dari mereka kembali melenceng dari jalan Allah, lupa sama Allah, larut lagi dalam salam dosanya dan seterusnya. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita dalam ayat barusan dan kejadian barusan banyak. Salah satunya adalah walaupun Allah tahu hamba ini nanti kalau selamat akan berbuat dosa lagi, tapi saat dia berdoa Allah mengabulkan doanya. Sebaik itu Allah pada hambanya. Betapa lembutnya Allah kepada kita. Saat manusia tidak memahami kita, Allah memahami. Saat manusia tidak mendengarkan kita, Allah selalu mendengarkan kita. Saat kita merasa tidak punya siapa-siapa, Allah berkata, "Ada aku di sini." Maka di saat yang berkah ini, mari kita lepaskan semua yang menyisakan di hati kita. Letakkan semuanya di hadapan Allah, bukan dengan kata-kata yang indah, tapi hati yang bersih dan jujur.
Semoga Allah memenangkan setiap gelisah kita, setiap langkah kita, menyembuhkan setiap luka yang kita sembunyikan dari orang-orang. Dan semoga kita semua bisa lebih dekat kepada Allah dan lebih yakin bahwa tidak ada satu detik pun Allah meninggalkan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.